Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk membagikan ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Kelas Pemuridan Dasar Kekristenan diadakan setiap hari Minggu, dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. Mari kita membangun keintiman dan relasi kita dengan Tuhan dan menikmati hadirat-Nya. Menikmati embun surgawi yang dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis, dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu, dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat, yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Dan doa malam diadakan setiap hari Jumat, dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat, yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa dan Rabu, dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bisa dilaksanakan secara online atau secara onsite, namun tetap mengikuti protokol kesehatan. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, dapat mentransfer ke rekening BCA dengan nomor 041 5675 777 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru, dan ke rekening Mandiri dengan nomor 169 001 0607 080 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru, atau scan QR Code dengan menggunakan aplikasi digital yang tertera di layar. Persembahan pembangunan dapat ditransfer ke rekening Mandiri dengan nomor 169 004 000 0488 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru, atau ke rekening BCA dengan nomor 041 4722 888 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang membutuhkan pelayanan dari gereja, dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang, atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara, Shalom. Saya mengajak kita memuji Tuhan pagi hari ini, sebab Dia Tuhan, kekuatan dan pengharapan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Biar langit bumi berlalu, namun firman-Mu tinggal dalamku. Mau semua
ditinggikan. Amin. Sebab Engkaulah Tuhan yang layak ditinggikan. Kau Raja segala raja. Haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Pujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Yes. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Ajaib. ajaib dan penuh keagungan. Satu hati. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Yeah. Pujilah nama-Mu Tuhan. Kau Raja segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Engkau telah menebus hidup kami, dan Engkau terus memperoleh hidup kami semakin serupa dengan gambar-Mu. Tuntun dan pimpin hidup kami senantiasa, agar kami boleh berjalan di dalam rancangan Tuhan yang indah dan mulia. Terima kasih. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari
pikul segala bebanku, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku, Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu
dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Selama bulan Juni kita telah belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema Being Renewed atau terus diperbaharui. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menjadi serupa dengan Kristus dibutuhkan satu proses pembaharuan di dalam kehidupan kita. Dan pembaharuan itu dimulai dari pembaharuan hati kita, kemudian cara berpikir kita, sehingga kita dapat memiliki pandangan hidup yang baru di dalam Kristus. Dan setelah pandangan hidup kita menjadi baru, maka karakter hidup kita pun harus terus-menerus diperbaharui. Sehingga karakter kita diperbaharui menjadi karakter seperti Kristus. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah hati kita diperbaharui, pikiran kita diperbaharui sehingga kita memiliki pandangan hidup yang baru di dalam Kristus, dan juga karakter hidup kita diperbaharui menjadi karakter seperti Kristus, maka gaya hidup kita pun akan menjadi gaya hidup yang baru di dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu di kesempatan hari ini, di minggu yang terakhir di bulan Juni, kita akan belajar satu topik kebenaran firman Tuhan, yaitu lifestyle being renewed, atau gaya hidup yang terus-menerus diperbaharui. Ibu bapak saudara-saudari, apa sih arti daripada gaya hidup itu? Waktu saya membaca di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa gaya hidup adalah pola tingkah laku sehari-hari segolongan manusia di dalam masyarakat. Atau gaya hidup adalah pola-pola tindakan yang membedakan antara satu orang dengan orang yang lainnya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa hal yang dapat membentuk atau mempengaruhi gaya hidup seseorang. Hal yang pertama yang dapat mempengaruhi gaya hidup seseorang adalah budaya atau culture. Ada budaya-budaya tertentu yang diturunkan dari nenek moyang kita yang dapat mempengaruhi gaya hidup seseorang. Karena setiap daerah, setiap suku memiliki budaya-budaya tertentu, atau daerah-daerah tertentu memiliki satu kebiasaan-kebiasaan tertentu. Dan ini bisa saja membentuk satu kebiasaan atau membentuk satu budaya atau kehidupan dalam gaya hidup yang berbeda-beda. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu budaya atau culture itu juga dapat membentuk kehidupan atau gaya hidup seseorang. Hal yang kedua yang dapat membentuk atau mempengaruhi gaya hidup seseorang adalah standar hidup.
Nah, setiap orang itu memiliki standar di dalam hidupnya yang mempengaruhi bagaimana dia memiliki gaya hidup sehari-hari. Misalnya, ada orang yang memiliki standar hidup dengan gaya hidup mewah, maka dia akan berusaha untuk menunjukkan gaya hidup yang mewah, walaupun terkadang tidak mampu untuk memenuhinya. Yang ketiga, hal yang mempengaruhi gaya hidup seseorang adalah kebiasaan-kebiasaan. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan terus-menerus akan menjadi sebuah kumpulan yang mempengaruhi gaya hidup atau membentuk gaya hidup seseorang. Misalnya, seseorang yang punya kebiasaan malas dan setiap hari dia hidup dalam kebiasaan-kebiasaan malas, maka itu akan menjadi gaya hidupnya, yaitu gaya hidup seorang pemalas. Nah, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di era globalisasi ini ada banyak hal yang dapat mengakibatkan atau berdampak negatif terhadap gaya hidup seseorang. Ini terjadi karena terkontaminasi oleh budaya-budaya barat atau sering disebut kebarat-baratan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada zaman sekarang ini kita mengenal apa yang disebut dengan pragmatisme, materialisme, dan juga hedonisme. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pragmatisme adalah sebuah konsep yang mementingkan sisi praktis dibandingkan dengan sisi manfaatnya. Dengan kata lain, pragmatisme ini lebih mementingkan hasil akhir daripada nilai-nilai moral yang dianut masyarakat. Atau bisa dibilang pragmatisme ini akhirnya dapat menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Praktis, yang penting hasil akhirnya. Sehingga terkadang tidak memperdulikan caranya, yang penting hasilnya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sedangkan materialisme adalah pandangan hidup yang semata-mata hanya mencari kesenangan atau kekayaan. Jadi kebendaan merupakan satu-satunya tujuan dan nilai tertinggi dalam hidup seseorang. Materialisme ini juga mengesampingkan nilai-nilai rohani. Bahkan materialisme tidak mengakui adanya budaya imaterial atau adanya Tuhan. Saudara, inilah yang terjadi saat-saat ini. Dan hal yang ketiga adalah hedonisme, adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan materi adalah tujuan utama di dalam hidup. Pengertian hedonisme ini hampir serupa dengan materialisme, tetapi hedonisme lebih menuju kepada penghamburan materi. Berpesta pora, menjalani hidup sebebas-bebasnya demi memenuhi hawa nafsu yang tanpa batas. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, inilah hal-hal yang terjadi di dunia yang kita hidupi hari-hari ini. Hal-hal tersebut seringkali terjadi dan menjadi gaya hidup kebanyakan orang. Dan tidak sedikit orang Kristen pun masih hidup dalam gaya hidup yang demikian. Pragmatisme, materialisme, bahkan hedonisme. Satu kebiasaan-kebiasaan yang masih duniawi, yang seringkali masih menjadi gaya hidup kebanyakan orang Kristen juga. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah telah menyelamatkan kita. Dan tentunya Ia menghendaki kita tidak hidup dalam gaya hidup yang duniawi tadi. Tetapi Allah menghendaki kita hidup menjadi manusia yang baru, hidup dalam gaya hidup yang baru juga. Dan biarlah hidup kita terus-menerus diperbaharui sampai kita menjadi serupa dengan Kristus sendiri. Pada waktu kita masih hidup di dalam hidup yang lama, hidup di dalam dosa, sebelum kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya kita adalah menjadi warga daripada kerajaan kegelapan. Hidup dalam gaya hidup yang lama, gaya hidup yang tidak benar. Tetapi ketika kita percaya dan menerima Yesus, bertobat, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan hak dan kuasa kepada kita untuk menjadi warga kerajaan Allah. Dan kita yang ada di dalam Kristus menjadi ciptaan yang baru. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.
Dan sebagai orang-orang yang telah ditebus, orang-orang yang telah mengalami hidup yang baru, menjadi ciptaan yang baru, menjadi warga kerajaan Allah, Ia telah memberikan Roh Kudus-Nya tinggal dan berdiam di dalam setiap diri orang percaya. Dan Roh Kudus itulah yang mengerjakan atau menggarap kehidupan kita, memperbarui hati kita, pikiran kita, karakter kita, sehingga kita dapat memiliki gaya hidup yang baru, yaitu gaya hidup seperti Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu, sebagai orang-orang yang telah menjadi anggota kerajaan Allah, tentunya Tuhan menghendaki kita tidak lagi hidup dengan cara hidup yang lama, namun hidup dengan cara hidup yang baru, lifestyle yang baru sebagai warga kerajaan Allah. Hal tersebut dicatat di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai dengan 19. Firman Tuhan berkata demikian, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ibu, bapak, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah orang yang telah ditebus oleh darah Kristus dan harganya telah lunas dibayar. Kita ditebus dari apa? Dari cara hidup kita yang lama, gaya hidup yang lama, cara hidup yang sia-sia. Dan sekarang kita hidup sebagai manusia yang baru di dalam Kristus Yesus, yang terus menerus diperbaharui sehingga kita dapat menghasilkan gaya hidup yang baru pula, yaitu gaya hidup sebagai warga kerajaan Allah. Nah, gaya hidup kerajaan Allah adalah pola tingkah laku atau tindakan hidup sehari-hari yang mencerminkan kerajaan Allah. Karena gereja atau setiap orang percaya adalah representasi daripada Kristus sendiri atau kerajaan Allah sendiri. Oleh sebab itu kita juga harus memiliki gaya hidup sebagai warga kerajaan Allah, bukan gaya hidup yang duniawi. Itu sebabnya hidup kita itu terus diproses, dibaharui dari hari ke hari, yang mengacu kepada satu pribadi, yaitu Kristus, menjadi serupa dengan Dia. Gaya hidup kita pun diperbaharui sehingga kita menjadi gaya hidup yang serupa dengan Kristus. Karena memang untuk itulah Allah telah memilih kita, Allah telah menentukan kita, Allah telah memanggil kita, yaitu supaya kita menjadi serupa dengan dirinya. Seperti yang dicatat di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk apa? Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ibu, bapak, saudara-saudari, di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 sampai dengan 17, Rasul Paulus menuliskan demikian. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ibu, bapak, saudara-saudari, dari Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 dan 17 ini, kita dapat mengambil satu pelajaran bahwa ada dua macam gaya hidup. Yang pertama adalah gaya hidup yang duniawi atau gaya hidup kedagingan. Dan yang kedua adalah gaya hidup yang rohani. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gaya hidup duniawi adalah gaya hidup yang dihasilkan oleh keinginan-keinginan daging atau keinginan-keinginan duniawi. Sedangkan gaya hidup rohani adalah gaya hidup yang dihasilkan oleh karya Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya, yaitu orang yang memberikan dirinya hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara-saudari, dan sebagai warga kerajaan Allah,
Tentunya kita memiliki satu kerinduan seperti kehendak Tuhan supaya kita diperbaharui di dalam kehidupan kita. Sehingga kita memiliki gaya hidup yang baru, yaitu gaya hidup yang rohani, bukan gaya hidup yang duniawi. Nah, saudara-saudari, ada beberapa ciri yang dapat kita lihat sebagai gaya hidup dalam kerajaan Allah itu. Seperti yang dicatat di dalam Roma 14 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Sebagai warga kerajaan Allah, kita hidup dalam gaya hidup yang baru, yaitu hidup dalam gaya hidup kerajaan Allah. Apa gaya hidup atau ciri daripada orang yang hidup dalam kerajaan Allah, yang memiliki gaya hidup yang baru itu? Yang pertama adalah hidup di dalam kebenaran. Hidup dalam gaya hidup kerajaan Allah adalah hidup dengan cara hidup yang benar. Karena setiap orang yang telah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah orang-orang yang telah dibenarkan di hadapan Allah. Bukan karena usaha kita, tetapi anugerah Allah yang membenarkan kita. Oleh karena itu kita harus hidup dengan cara hidup yang benar juga. Hidup benar baik secara hukum maupun secara moral. Hidup dalam kehendak Allah, tidak lagi hidup dalam kehendak kita sendiri, tidak hidup dalam standar duniawi, tetapi hidup dalam standar ilahi. Tidak hidup dalam kompromi dengan dosa, tetapi hidup di dalam kehendak Allah. Dan ciri yang kedua daripada orang yang hidup dalam gaya hidup kerajaan Allah adalah hidup dalam damai sejahtera. Dan sebagai orang-orang yang telah ditebus, kita telah diperdamaikan dengan Allah. Yang dahulu kita adalah musuh Allah karena kita berdosa, tetapi kita telah diperdamaikan dengan Allah, dengan pribadinya. Sehingga kita dapat memiliki damai sejahtera itu. Dan damai sejahtera yang sejati itu bersumber daripada Allah sendiri. Saudara-saudari, oleh sebab itu sebagai orang-orang yang hidup sebagai manusia yang baru, yang telah ditebus, tentunya kita harus hadir di tengah-tengah dunia ini untuk membawa damai sejahtera. Gereja atau pengikut Kristus adalah representasi daripada kerajaan Allah. Dan ketika kerajaan Allah hadir atau datang, maka damai sejahtera terjadi di situ. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita. Dimanapun kita ada, dimanapun kita hadir, tentunya kita membawa damai sejahtera. Disinilah dunia akan melihat sebagai orang-orang yang telah mengalami pembaharuan dengan gaya hidup yang baru, yaitu gaya hidup kerajaan Allah yang membawa damai sejahtera bagi dunia ini. Dan ciri yang ketiga dari orang-orang yang telah mengalami hidup yang baru dan memiliki gaya hidup yang baru sebagai warga kerajaan Allah adalah hidup di dalam sukacita yang sejati. Di dalam kerajaan Allah orang akan hidup dalam sukacita yang sejati yang bersumber daripada Allah sendiri. Oleh karena itu kehadiran kita biarlah membawa sukacita yang bersumber daripada Allah sendiri. Dan kita mencerminkan, memancarkan daripada pribadi Kristus sendiri di tengah-tengah dunia ini. Karena ada begitu banyak di dunia ini yang orang-orang membutuhkan sukacita. Sehingga banyak orang memenuhi sukacitanya dengan hal yang duniawi. Dan semuanya itu tidak dapat memberikan sukacita yang sejati. Tetapi sukacita yang sejati hanya diperoleh daripada Kristus sendiri. Oleh sebab itu sebagai orang-orang yang telah hidup dalam kerajaan Allah, sebagai warga kerajaan Allah, kehadiran kita biarlah membawa sukacita bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Nah, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ciri yang keempat daripada orang-orang yang hidup dalam gaya hidup yang baru, yaitu hidup dalam kerajaan Allah, adalah hidup yang dipenuhi dengan kasih. Allah adalah kasih. Dan sebagai orang-orang percaya, kita telah mengalami kasih dan anugerah Allah yang menyelamatkan kita. Oleh sebab itu, orang-orang yang telah mengalami kasih Allah ini, sebagai pribadi yang dipenuhi dengan kasih Kristus,
Maka firman Tuhan mengajar kepada kita supaya kita mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kita. Dicatat di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 sampai dengan 40 berkata demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah dunia dapat melihat kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah diperbaharui dan terus-menerus diperbaharui. Melalui apa? Melalui gaya hidup kita yang baru di dalam Kristus. Yaitu kehadiran kita adalah hidup dalam kebenaran, dalam damai sejahtera, hidup dalam sukacita yang sejati, dan juga hidup di dalam kasih, baik kasih kepada Allah maupun kasih kepada sesama. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Roh Kudus mengerjakannya di dalam kehidupan kita, bagaimana respon kita seharusnya sebagai orang-orang yang telah diperbaharui di dalam Kristus? Untuk mengalami gaya hidup yang terus-menerus diperbaharui, maka hal yang pertama adalah hidup kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 dicatat demikian. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Untuk dapat hidup dalam gaya hidup yang baru dan terus-menerus diperbaharui adalah dengan ketaatan kita kepada pimpinan Roh Kudus. Hidup dituntun oleh Roh Kudus, bukan hidup di dalam kehendak atau keinginan kita sendiri, atau hidup dalam keinginan daging yang bertentangan dengan keinginan Roh itu. Nah, dicatat juga di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat 19 sampai 25 demikian. Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Firman Tuhan berkata demikian, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ibu bapak saudara-saudari, inilah keinginan daging yang dipenuhi dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Inilah yang harus kita tinggalkan. Kita tidak hidup di dalam tuntunan keinginan kita sendiri atau keinginan daging kita, tetapi kita menundukkan diri kepada pimpinan Roh Kudus. Dicatat juga di dalam ayat yang ke-22 sampai dengan 25 demikian daripada Galatia 5. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh Roh. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hal yang pertama untuk kita mengalami gaya hidup yang baru dan terus-menerus diperbaharui adalah dengan hidup dipimpin oleh Roh. Sehingga kita dapat menghasilkan buah-buah roh di dalam kehidupan kita. Nah, hal yang kedua adalah dengan menanggalkan gaya hidup yang lama. Gaya hidup yang duniawi. Dan kita mengenakan gaya hidup yang baru di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Untuk hidup dalam gaya hidup yang baru, maka kita perlu memiliki satu komitmen, tekad, ketetapan hati untuk mau menanggalkan kehidupan yang lama. Serta cara hidup yang lama, gaya hidup yang lama kita. Dan kita hidup menjadi manusia yang baru dan mengenakan manusia yang baru yang terus-menerus diperbaharui.
Dicatat dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-21 sampai 24, demikian firman Tuhan. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Itulah hal yang kedua untuk kita dapat mengalami pembaharuan di dalam gaya hidup kita adalah dengan menanggalkan gaya hidup yang lama dan mengenakan gaya hidup yang baru yang terus-menerus diperbaharui. Hal yang ketiga adalah milikilah standar hidup yang benar. Nah, tadi di awal saya katakan bahwa standar hidup itu juga dapat mempengaruhi gaya hidup seseorang. Budaya, standar hidup, dan kebiasaan-kebiasaan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, standar hidup dapat membentuk gaya hidup seseorang. Ketika seseorang menggunakan hal yang duniawi sebagai standar di dalam hidupnya, maka gaya hidup yang akan dia hasilkan adalah gaya hidup yang duniawi. Yang tadi saya sudah jelaskan. Pragmatisme, materialisme, dan juga hedonisme. Dan sebagai pengikut Kristus dan telah memiliki hidup yang baru di dalam Dia, maka standar hidup kita harus berubah. Bukan lagi standar duniawi, tetapi standar hidup kita adalah Kristus sendiri dan juga firman-Nya. Hidup sama seperti Kristus hidup, sehingga kita pun akan diubah terus-menerus untuk memiliki gaya hidup sama seperti gaya hidup Kristus. Seperti yang dicatat di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata demikian. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, di dalam Kristus, maka ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita pernah melihat atau membaca stiker yang ditempelkan di belakang mobil yang bertuliskan "Follow me, I have Jesus" dan sebagainya. Dan stiker ini tentunya ditulis oleh orang Kristen ya, untuk menganjurkan bagi siapa yang membacanya agar mau mengikut Kristus. Tetapi seringkali yang kita lihat apa yang tertulis di stiker itu tidak seperti gaya hidup yang mengemudikan mobil. Tidak jarang si pengemudi mobil itu justru mengemudi dengan ugal-ugalan, melanggar rambu-rambu lalu lintas, atau membuang sampah sembarangan dari dalam mobil. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana orang dapat tertarik dan dapat mengikut Kristus kalau melihat gaya hidup daripada orang-orang yang mengemudikan mobil demikian. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai pengikut Kristus, maka kita harus memiliki gaya hidup seperti Kristus hidup, meneladani Kristus di dalam kehidupan kita. Kalau kita membaca kisah daripada jemaat mula-mula yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai 47, kita melihat di sana bahwa banyak orang tertarik, banyak orang percaya. Karena dicatat setiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka menjadi orang Kristen. Karena mereka melihat gaya hidup yang baru di dalam kehidupan para murid. Kehidupan para jemaat yang mula-mula itu. Yaitu apa? Mereka selalu bersekutu. Ya, saling mengasihi. Memiliki solidaritas yang tinggi. Saling menopang satu dengan yang lain. Dan orang-orang yang ada di sekitar mereka bisa melihat gaya hidup yang berubah sebagai pengikut Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah Tuhan juga menemukan setiap kita, mendapati setiap kita sebagai orang yang telah percaya kepada Dia. Hidup kita dibaharui dan terus-menerus diperbaharui, sehingga kita dapat memiliki gaya hidup yang baru di dalam Kristus. Yaitu apa? Gaya hidup sebagai warga kerajaan Allah. Gaya hidup yang dipenuhi dengan hidup dalam kebenaran, hidup dalam damai sejahtera,
hidup dalam sukacita yang sejati, dan juga hidup di dalam kasih. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus yang diberikannya berdiam di dalam hati kita. Dia akan mengerjakannya, menggarap kehidupan kita. Dan oleh sebab itu biarlah kita juga mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dan menanggalkan kehidupan kita yang lama, serta gaya hidup kita yang lama. Dan kita memiliki satu standar hidup yang benar, yaitu Kristus dan firman-Nya. Maka dengan demikian, gaya hidup kita pun akan terus-menerus diperbaharui. Amin, saudara. Kiranya Tuhan memperbaharui kehidupan kita terus-menerus dari hari ke hari oleh kuasa Roh Kudus dan firman-Nya yang kita renungkan setiap hari. Sehingga kita dapat memiliki gaya hidup yang baru sebagai warga kerajaan Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar selama bulan ini ya Tuhan. Supaya hidup kami terus-menerus diperbaharui. Dimulai dari hati kami, pikiran dan pandangan hidup kami, karakter kami Tuhan. Bahkan gaya hidup kami pun diperbaharui dari hari ke hari. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu terus mengerjakannya di dalam hati kami, di dalam seluruh kehidupan kami, sehingga Engkau mendapati kami terus menjadi manusia yang diperbaharui, sampai kami menjadi serupa dengan diri-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang indah, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau terus mengerjakannya di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita datang kepada Tuhan dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari arahkan hatimu dan angkat tanganmu kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dan cinta di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai dan menuntut setiap saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang telah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.